Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Kita akan lanjut belajar. Di pertemuan kemarin, di video kemarin, video ke-17 kalau tidak salah teman-teman, kita sudah belajar cara buat program zigzag. Ini dia program kita. Coba kita running. Ini dia. Oke, program kita masih berjalan dengan baik teman-teman. Jadi program zigzag ini dia akan memprint bintang ini dengan spasi yang terus geser ke sini lalu kembali lagi ke sini teman. Seperti itu. Begitu terus sampai kita tekan Ctrl C untuk interupsi. Seperti ini. C seperti ini. Dia akan berhenti karena sudah interrupt oleh keyboard, dan dia akan memanggil fungsi system exit untuk menghentikan proses. Nah ini infinite loop teman-teman, jadi loopingnya tidak akan berhenti, dia akan naik terus indentnya. Ini dia akan naik terus sampai 20, sampai spasi 20, lalu masuk ke indent increasing ini true, lalu ini dia akan blok bar seperti ini. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Kita akan buat program baru. Kita sudah selesai penjelasannya. Nah, untuk teman-teman yang biasanya kurang cepat mengerti, teman-teman bisa pakai pendekatan mengcopy paste program ini lalu kita masukkan ke AI seperti itu. Jadi kita minta AI jelaskan untuk kita. Cara itu tidak masalah teman-teman. Nah, mari kita coba teman-teman. Misalnya di sini saya connect internet, lalu kita coba buka browser kita. Di sini saya pakai Brave teman-teman. Saya akan connect internet, wifi turn on dulu. Oke. Misalnya kita pakai cloud di sini. Saya lebih merekomendasikan kepada teman-teman untuk pakai cloud. Kalau di video kemarin kita sempat pakai Queen, tapi saran saya untuk kode program kita pakai cloud saja. Kita masuk ke Visual Studio Code, kita copy yang ini teman-teman. Kita copy yang ini semua seperti ini, masuk ke sini, lalu kita paste. Kita minta supaya dia menjelaskan. Nah, supaya mungkin si cloud bisa mendapatkan konteks, kita bisa juga memberitahukan kita sedang belajar apa dan dari mana teman-teman, seperti itu. Itu yang saya sering gunakan untuk prompting. Saya sedang belajar Python dari buku Automate the Boring Stuff with Python, the third edition. Saya belajar dari bab 1, sekarang sudah berada di bab 4 tentang functions. Oke. Functions, dan ada buat
objek ini berdasarkan saran dari berdasarkan materi dari buku, tapi bantu saya memahami cara kerja program ini baris per baris, kata per kata. Oke, kita enter, kita tunggu teman-teman. Oke, kita bagian import dan inisialisasi. Jadi di sini si import time seperti yang kita pahami bersama, kita mengimport modul time untuk fungsi time sleep. Lalu import system, kita mengimport modul system untuk fungsi system exit. Lalu kita buat variabel indent dengan nilai awalnya 0. Variabel ini menyimpan jumlah spasi yang akan dicetak sebelum pola bintang. Oke, membuat variabel boolean indent increasing dengan nilai true. Variabel ini menentukan apakah indentasi sedang bertambah atau berkurang. Oke. Increasing false. Loop utama. Try, memulai blok try except untuk menangani error. While true, loop tak terbatas yang akan terus berjalan sampai dihentikan. Membuat string berisi spasi, ini dia. Jadi ini berisi spasi teman. Ini spasi 1. Berisi spasi sebanyak nilai indent. Jadi karena mulainya dari 0 dahulu, jadi nilainya harusnya 0 dulu, rapat kiri dahulu. N mencegah print menambahkan new line, jadi output berikutnya akan di print di baris yang sama. Mencetak 10 bintang, kemudian pindah ke baris baru. Di setelah print ini, kolom ini dia akan cetak 10 bintang. Lalu pause selama 1/10 detik. Ini membuat logika pengaturan indentasi. Jika indent increasing bernilai true, tambah nilai sebanyak 1. Ini kan indent increasing ini nilai awalnya true teman-teman. Jadi jika indent increasing bernilai true, kita akan menambahkan indent ini dengan 1 seperti ini. Kita akan tambah 1. Dan di sini kita pengecekan jika indent sudah sampai 20, ininya kita buat false seperti itu. Ubah indent menjadi false. Ini membuat bintang bergerak ke kanan sampai 20 spasi. Lalu else, ini. Indent sama dengan indent kurang 1. If indent sama dengan 0, ini. Jika indent bernilai false, kurangi nilai indent sebesar 1. Karena ini sudah bernilai false, maka si indent ini kita akan kurangi dengan 1. Karena di sini dia sudah mencapai 20, dia akan kurang, si spasinya akan kurang jadi 19, 18 seperti itu. Lalu jika mencapai 0, ubah indent jadi true. Ini membuat membuat menangkap error keyboard interrupt ketika user menang. Paham teman-teman? Jadi seperti itulah cara kerja ini teman. Cara yang tadi yang kita masuk ke sini bisa kita lakukan kalau kita tidak terlalu cepat memahami yang menggunakan bahasa Inggris.
Oke, kita kembali ke buku kita. Di sini kita akan membuat program baru lagi, namanya Spike. Oke, short program Spike. Let's create another scrolling animation program. This program uses string replication and nests loop to draw spikes. Open a new file in your code editor, enter the following code and save is a spike. Oke, kita buat new code, save spike .py. Oke. Jadi di sini kita import modul time dan juga modul system. Lalu kita membuat blok baru, try, dan kita memulai looping di sini dengan nilai true. Nah, ini akan jadi infinite loop, teman-teman. Di sini kita draw lines with increasing length. Oke, pertama kita punya variabel i di range 1 sampai 9 tapi tidak termasuk 9. Lalu di sini kita print string dash. Lalu kita kalikan dengan variabel i dikali i, teman-teman. Dikali variabel i itu sendiri. Lalu kita time sleep 0,1 milisekund atau 1/10 second. Lalu kita di sini menggambar lagi baris dengan decreasing length. Di sini kita selama variabel i di range 7 1 dengan kurang 1 dengan step kurang 1 kita print string ini, lalu kita kalikan dengan variabel i yang dikali dengan i itu sendiri. Oke, kita butuh time sleep sebanyak 0,1 second. Lalu di sini kita accept keyboard interrupt. Kita hentikan sistem exit. Oke. Coba kita running, teman-teman. Jadi yang pertama masih sama, berarti masih sama. Pertama kita di sini punya variabel i di range dari 1 sampai 9 tapi tidak termasuk 9. Lalu kita print, dia akan kalikan seperti itu. Oke. Mantap, teman-teman. Mantap. Oke. Coba kita perhatikan baik-baik apakah sudah sesuai dengan input time true. Oke. Kita like
ini sama sih sebenarnya. Jadi dia akan variabel ini dia akan print 1, variabel ini akan bernilai 1 sampai 9 tapi tidak termasuk 9 teman-teman, seperti itu. Jadi dia akan print ini si apa ini string dash ini teman-teman. Lalu string dash ini dia akan dikalikan dengan 1 dikali 1. Jadi kalau nilai 1 dia akan 1, tapi kalau 2 dia akan 2 dikali 2 seperti itu sampai panjang sekali. Makanya di sini kita lihat ini dia panjang sekali. Kalau kita hentikan dulu, kita hitung, ini panjang sekali loh. 1, 2, berapa itu? Panjang sekali. Coba kita copy. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Berarti dia sampai 8. Karena dia ada print dari 1 sampai 9, tapi tidak termasuk 9, artinya dia hanya sampai 8. Maka dia di sini ketika nilai I dikali I 8 kali D8 sampai dengan 4 seperti itu. Kalau ini kemungkinan 7 kali 7 berarti ini 49 seperti itu, teman-teman. Dia akan begitu terus. Oke, teman-teman, summarize. Kita sampai di summarize. Function as are the primary way to compartmentalize your code into a logical group, since the variable in function exist in their own local scopes. The code in one function cannot directly affect the values of local variable in other function. This limits the section of code able to change the value of your variables, which can be helpful when it comes to debugging. Functions are great to help you organize your code. You can think of them as black boxes. Okay, they have input in the form and parameter and input from in previous chapter, a single error could cause your program to crash. In this chapter, you learn about try and statement. Yeah. Okay. Practice question. Ayo kita jawab. Coba kita kerjakan ini, practice statement. Why are function advantageous to have in your program? Kenapa function itu punya kelebihan untuk kita buat di program kita? Karena gimana cara jawabnya ini? Coba kita gini aja nih. Oke. New. Di sini kita practice questions.txt. Oke.
satu YR functions advent geos. Okay, because with function we can grouping our code in ini ada penjelasannya di sini. Oke, ini dia nih. Function are great tool to help you organize your code. We can grouping our code and make them organized. Two, when does the code in a function execute when the function is defined, or when the function is called. Ini saya tidak mengerti tentang ini maksudnya. Kapan program di function mengeksekusi? When function definite. Kalau definite so pasti seperti ini ya. Def function seperti ini. Kalau called function definite, function called function seperti ini. What statement creates function? What statement creates a function? We can create function with def statement. 4. What is the difference between a function and a call function? Function is a group of code
and function call is the way we called the function in our program, or the way we make the function works. Oke, 5. How many global scopes are in a Python program? How many global scopes? Just one, maybe. In Python, we can have just a global scope, but we can have many local scopes. Oke. Nanti kita pakai AI teman-teman untuk menjawab pertanyaan kita. AI membantu memverifikasi pertanyaan kita teman-teman. Oke. 6. What happens to variables in a local scope when the function call returns when the function call returns it's mean we want to print the output. Maybe teman-teman, tidak tahu lagi nih.
if a function does not have a return statement, what is the return value of? Okay. Bagaimana kita memaksa variabel di fungsi untuk merefer to the program di global variable? Okay, we can call or print the variable we can call the or print the variable wait 10. What is the data type of none? This statement we use to import the name if you had a function named backend in a module named span. Okay, we have
function name backend in a module name spam. So we have module name spam. How would you call it after importing spam? We can call it like backend. Seperti ini sudah tuh. Mungkin ini kita mau apa? Like this. Oke, 13. How can you prevent a program from crashing when it gets an error? We can use try and except function. What goes in the try clause? In the try clause, we put all of our program to run, and in except we put the error handling 15. Oke. Not random dice. Okay, we have to create this file.
you get dash. Okay, we have 5. Okay. Five. Okay. The answer is why does each function call return the same number? Ini nih. Because okay. The function each function answer each function call the because when we print when we call the include salah juga kan. Oh iya, salah jawaban. Because ini tidak tahu benar atau salah, teman. Oke, kita sudah siap semua. Ayo kita ke AI, teman. Tapi sebelum itu kita juga pelajari dulu yang spikes ini, atau seharusnya saya sudah paham ini, teman. Oke, kita copy ini, kita masuk ke sini. Saya sedang mengerjakan practice question di akhir dari bab tentang function.
Bagus, sebagian besar jawaban sudah yang merah fungsi untuk grouping organized code, fungsi yang execute saat dipanggil bukan saat didefinisi. Oke, def statement create function. Oke. Global scope bisa banyak. Satu global scope function, group code, fungsi code cara menjalankan. Try untuk prevent crash. Try program utama except diturunkan random nomor hanya di generate sekali. Perlu diperbaiki. 6 salah ini. 6. Oke, 6. Salah. Variabel lokal dihancurkan, dilupakan setelah fungsi selesai, mereka tidak bisa diakses lagi. Oke. Tujuh. What is return value? Return value bisa jadi ekspresi. Delapan salah. Jadi kalau tidak punya return statement, dia akan panggil nol, dia akan mengembalikan nol, bukan body. Oke, 10 kutip. Oke, 9. 9. Oke, kita bisa pakai kata variabel. Import model benar 13. 4 benar. Try program X. Kurang tepat, lebih spesifik, return sama karena random sudah di-assign sekali di luar fungsi. Mana? Oh, di sini nih. Oke. Oh, oke.
Oke teman-teman, thank you. Di program selanjutnya kita akan mengerjakan ini. Ini cukup menantang sepertinya. Praktis program ini. Tapi kita simpan perbaikan dulu. Oke. Sekarang berikan jawaban lengkap untuk perbaikan. Yang bisa. Pemahaman. Woi, mantap lah. Namanya apa nah? Oke. 8. Sembilan. Oke, we force to use global statement. Oke. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.